Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan daripada UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, yang pertama yaitu mengenai konsep filsafat Al-Kindi dan hubungannya antara filsafat dan agama. Nah, di sini Al-Kindi yang dikenal sebagai filsuf Muslim pertama memiliki pandangan bahwa filsafat adalah jalan untuk memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, yaitu untuk mencakup kebenaran ilahi dan mencapai kebenaran ilahi. Menurutnya, filsafat dan agama seharusnya tidak dianggap sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua metode yang bisa berjalan berdampingan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk memahami hakikat keberadaan dan Tuhan. Nah, Al-Kindi menyatakan bahwa penggunaan akal melalui filsafat dapat memperdalam pemahaman terhadap ajaran agama. Dalam pandangannya, wahyu dari Tuhan memberikan kebenaran absolut, tetapi akal manusia atau filsafat dapat membantu memahami dan menafsirkan kebenaran tersebut dengan lebih mendalam. Dengan demikian, filsafat menjadi sarana untuk memperkuat iman dan membantu seseorang dalam memahami dan menghayati ajaran agama Islam. Yang keduanya itu mengenai pandangan Al-Razi tentang etika dan moralitas. Al-Razi di sini juga sebagai salah satu filsuf yang mengedepankan pendekatan rasional dalam pandangannya tentang etika dan moralitas. Nah, menurut Al-Razi, akal manusia cukup kuat untuk membedakan antara yang baik dan buruk, tanpa harus selalu bergantung pada wahyu atau agama. Nah, ia melihat bahwa manusia diberkahi dengan akal yang dapat digunakan untuk membuat keputusan moral dan menjalani kehidupan secara etis. Pendekatannya ini unik karena pada zamannya banyak filsuf muslim lain yang masih sangat bergantung pada agama untuk menentukan prinsip moral. Al-Razi menekankan bahwa moralitas bersifat universal dan dapat dipahami oleh siapapun melalui pemikiran rasional, bukan hanya melalui wahyu agama. Nah, meskipun Al-Razi begitu, ini tidak berarti Al-Razi menolak agama, namun ia memandang akal sebagai utama dalam panduan menjalani kehidupan bermoral. Nah, yang ketiga, konsep kota ideal Al-Madinah Al-Fadilah menurut Al-Farabi. Nah, Farabi juga dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles, dan banyak yang menganggapnya sebagai pencetus konsep kota ideal dalam tradisi Islam. Nah, Farabi menggambarkan kota ideal atau disebut dengan Al-Madinah Al-Fadilah sebagai sebuah tempat di mana masyarakat hidup dalam harmoni di bawah kepemimpinan seorang filsuf raja yang bijaksana. Nah, pemimpin ini yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan tertinggi bertugas membimbing rakyatnya untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan spiritual dan intelektual. Dalam kota ideal ini, setiap individu berperan sesuai dengan bakat dan kapasitasnya untuk mendukung kesejahteraan bersama. Semua warga kota berupaya mencapai kebaikan dan kebahagiaan, dan nilai utama yang mendasari hubungan mereka adalah kebajikan, yaitu adanya kedamaian dalam suatu kota. Kota ideal Al-Farabi berkaitan erat dengan kebahagiaan, karena ia percaya bahwa kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan dan keadilan akan mengarahkan masyarakat pada kebahagiaan yang hakiki. Nah, itu. Terus yang keempatnya yaitu metode Ikhwan al-Safa dalam menyatukan filsafat, sains, dan agama. Nah, Ikhwan al-Safa ini dikenal sebagai persaudaraan kemurnian, adalah sekelompok filsuf yang terkenal dengan risalah ensiklopedis mereka yang mencakup berbagai topik termasuk filsafat, sains, dan agama. Mereka percaya bahwa pengetahuan sejati dapat dicapai melalui hubungan filsafat dan agama, serta pentingnya akal sebagai alat untuk memahami kebenaran. Dalam risalah-risalah mereka, mereka menggunakan metode elektrik, yaitu mencakup berbagai disiplin ilmu dari matematika, kedokteran, hingga teologi untuk membangun pemahaman yang menyeluruh tentang dunia dan Tuhan. Mereka percaya bahwa kebenaran adalah satu dan setiap cabang pengetahuan, baik filsafat maupun agama, merupakan jalan menuju kebenaran yang sama. Maka dari itu, mereka mendorong penggunaan akal untuk menggali ilmu yang memahami alam yang mereka pandang sebagai cerminan dari Tuhan. Yang terakhir guys, di sini saya akan menjawab yang nomor 5, yaitu mengenai teori emanasi Ibnu Sina dan pandangannya tentang Tuhan dan alam semesta. Nah, Ibnu Sina atau bisa dikenal dengan Avicenna
mengembangkan teori emanasi yang sangat berpengaruh dalam filsafat Islam. Menurut teori ini, Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang ada di dunia dan jagat raya, dan semua keberadaannya memancar darinya. Namun, Tuhan tidak langsung menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Sebaliknya, alam semesta muncul melalui serangkaian emanasi, di mana setiap level keberadaan tercipta dari level yang lebih tinggi secara bertahap. Tuhan adalah sebab pertama, al-ilah al-ula, dan tidak berubah, sementara alam semesta terus memancar sebagai hasil dari eksistensi Tuhan. Pandangan ini membawa Ibnu Sina pada konsep bahwa alam semesta memiliki ketergantungan dan keterkaitan yang berasal dari Tuhan. Meskipun Tuhan sendiri tidak berubah, dengan teori ini Ibnu Sina menyatukan pandangan filsafat Yunani dengan ajaran Islam, yaitu memberikan penjelasan ontologis tentang hubungan antara Tuhan yang transcendent dengan alam semesta yang material. Mungkin jawaban sekian yang dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dipaparkan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.